Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Destiana dengan NPM 2252011034. Di sini saya ingin membahas tentang dinamika pemerintahan daerah. Jadi, pemerintahan daerah adalah subbahasan yang berkembang dalam peraturannya, baik dari zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini mengalami pergantian landasan yuridis. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 ini dibentuk sebagai landasan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Hal ini terjadi setelah usaha pembentukan lembaga-lembaga negara dan meletakkan kekuasaan dengan fungsi masing-masing berjalan sebagaimana mestinya, dan kemudian pemerintahan langsung memikirkan bagaimana cara agar implementasi pemerintahan dapat langsung sampai ke seluruh daerah Indonesia. Setelah 4 bulan, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 1 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, yang secara formal dipandang sebagai salah satu landasan pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia. Lalu ada berbagai unsur esensial pemerintahan baru, diantaranya mengenai yang pertama pembentukan BPRD dengan jalan mengubah fungsi dan tugas dari KNID. Yang kedua, BPRD bersama-sama kepala daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya. Yang ketiga, BPRD terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 orang yang dipilih oleh anggota KNID sebagai badan eksekutif bersama-sama dan dipimpin oleh kepala daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari di bidang otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 10 Juli 1948 di kota Yogyakarta. Undang-undang ini mengatur tentang perlunya penentuan batas-batas wewenang daerah sehingga daerah tidak memasuki wewenang pemerintahan pusat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menegaskan beberapa aturan pokok, di antaranya pembagian wilayah negara dalam daerah-daerahnya yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, lalu fungsi dan kedudukan DPD dan DPRD sebagai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-Undang Negara Indonesia Timur atau UU NIT Nomor 44 Tahun 1950. Dikeluarkannya Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1950 yang ditetapkan pada 15 Mei 1950. Ini merupakan realisasi dari amanat dalam Konstitusi RIS yang bertujuan untuk mengatur hubungan pemerintahan negara bagian dengan pemerintahan daerah. Secara keseluruhan, isi undang-undang ini sama dengan undang-undang sebelumnya. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal A. Susunan dan penamaan daerah dalam Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1950 memungkinkan susunan terdiri atas 2 atau 3 tingkatan dengan nama negara bagian serta daerah bagian anak bagian. B. Sebutan resmi Dewan Pemerintahan Daerah adalah Dewan Pemerintahan dan keanggotaannya dia ambil bukan dari anggota DPRD. C. Jumlah anggota DPRD tidak semata-mata berdasarkan jumlah penduduk, tetapi juga mempertimbangkan luasnya otonomi, kekuasaan keuangan, susunan politik, dan masa jabatan anggota DPRD 3 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Undang-undang ini lebih menekankan pada aspek desentralisasi pelaksanaan pemerintahan di daerah di mana undang-undang ini terbit setelah adanya perubahan konstitusi negara Indonesia. Pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk mengantisipasi perkembangan ketatanegaraan dengan memberikan kewenangan kepada daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri yang sesuai dengan konsep negara kesatuan. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Pergantian konstitusi bukan hanya dipergunakan untuk menyesuaikan susunan pemerintahan di daerah dengan susunan menurut Undang-Undang tahun 1945, tetapi sekaligus juga melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dengan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 yang dapat dilihat dalam beberapa hal.
A. Menghilangkan dualisme pemerintahan di daerah antara aparatur dan fungsi otonomi, serta aparatur dan fungsi kepamongkerajaan. B. Penyempurnaan untuk susunan kekuasaan tugas dan kewajiban pemerintah negara. Yang C. Menghilangkan bahaya persatuan dan kesatuan serta keselamatan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 hanya berlaku sekitar 5 tahun. 5 tahun setelah itu lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini semakin memperkuat kedudukan kepala daerah dengan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan kesatuan negara, di mana DPRD bertanggung jawab kepada kepala daerah. Pemberlakuan undang-undang ini sebagai antisipasi perkembangan ketatanegaraan dalam rangka kembali kepada Undang-Undang 1945 sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959, sehingga peraturan pemerintahan daerah perlu diperbarui. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Secara resmi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, aturan ini mengatur mengenai daerah otonom atau daerah pemerintahan otonom dan susunan pemerintahan dekonsentrasi atau yang biasa disebut dengan wilayah administratif. Adapun kaitan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan GBHN adalah bahwa undang-undang tentang pemerintahan daerah di daerah tidak dibuat untuk melaksanakan GBHN. Adapun GBHN adalah garis-garis besar haluan negara. Karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah undang-undang organik yang dibuat berdasarkan atau karena diperintahkan oleh Undang-Undang 1945, khususnya yang tersirat dalam pasal 18. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini lahir sebagai akibat dari reformasi pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang secara langsung menjawab harapan masyarakat daerah dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Harapan yang hadir dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah dapat mengakomodasi perubahan paradigma pemerintahan dari yang secara sentralistik menjadi desentralisasi. Mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, memperhatikan perbedaan potensi dan keanekaragaman, serta dapat mencegah terjadinya integrasi bangsa. Akhirnya undang-undang ini merupakan respon atas tuntutan masyarakat di era reformasi yang menghendaki pelaksanaan otonomi luas dengan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peningkatan peran masyarakat, diakuinya potensi dan keanekaragaman daerah, serta terciptanya kemandirian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini lahir menggantikan undang-undang yang sebelumnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Dengan hadirnya undang-undang ini dirasa sesuai dengan amanat konstitusi hasil amandemen, yang menekankan agar pemerintahan daerah dapat mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini hadir dengan pengaturan yang lebih kompleks dan sistematis. Bahkan apabila ditelaah muatan undang-undang ini, maka terdapat pengaturan tentang pemerintahan daerah termasuk perihal pemekaran wilayah yang saat ini perlu diperhatikan. Di dalam undang-undang ini sudah dilakukan pemisahan antara pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan pemilu kepala daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-undang ini mengatur klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Peraturan ini menempatkan kepala daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintahan yang sejajar namun berbeda menurut asas. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.